Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 3 Juli 2025, pukul 10 waktu setempat, di ruang pers Tahta Suci, Via della Conciliazione nomor 54, telah berlangsung konferensi pers untuk mempresentasikan rumus baru Misa untuk perlindungan ciptaan, yang akan ditambahkan ke dalam Misa untuk aneka kebutuhan dalam Missale Romanum atau Missale Romawi. Hadir dalam acara tersebut Kardinal Michael Cerny, SC, Prefect Dikasteri untuk Pelayanan dan Pengembangan Manusia Seutuhnya, kemudian Monsignor Vittorio Francesco Viola, OFM, Sekretaris Dikasteri untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen. Berikut ini saya bagikan presentasi keduanya, mulai dari presentasi dari Kardinal Michael Cerny. Missale Romawi memuat 49 misa dan doa untuk aneka kebutuhan dan kesempatan. 20 berkaitan dengan gereja, 17 berkaitan dengan kebutuhan masyarakat atau sipil, dan 12 untuk berbagai keadaan. Di antara rumusan misa untuk kebutuhan masyarakat atau sipil, hari ini kami dengan sukacita memperkenalkan rumusan misa untuk pemeliharaan ciptaan atau Misa Pro Custodia Creationis, sebagai jawaban atas permintaan yang datang dari seluruh dunia, terinspirasi oleh Laudato Si. Dalam beberapa dekade terakhir, gereja secara konsisten menegaskan tanggung jawab timbal balik antara manusia dan alam. 35 tahun yang lalu, Paus Santo Yohanes Paulus II menerbitkan pesan revolusionernya untuk Hari Perdamaian Sedunia tahun 1990 berjudul Damai dengan Allah Sang Pencipta, Damai dengan seluruh ciptaan. 10 tahun yang lalu, Paus Fransiskus menerbitkan ensikliknya yang bahkan lebih revolusioner, Laudato Si, tentang pemeliharaan rumah bersama kita. Dengan rumusan doa misa yang baru ini, kita bersyukur kepada Allah Sang Pencipta dan berdoa agar kita belajar untuk menjaga anugerah-Nya. Rumusan ini akan digunakan minggu depan oleh Paus Leo ke-14 di Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo. Sesuai norma liturgi, rumusan ini dapat digunakan untuk memohon kepada Allah kemampuan memelihara ciptaan. Masalah ciptaan bukanlah tema tambahan, tetapi selalu hadir dalam liturgi Katolik. Dalam setiap perayaan Ekaristi, seluruh kosmos bersyukur kepada Allah. Ekaristi menyatukan langit dan bumi, mencakup dan menembus seluruh ciptaan. Dalam setiap misa, kita memuji Allah atas roti dan anggur yang kita terima dan persembahkan, hasil dari bumi, buah dari pohon anggur, dan hasil kerja manusia. Pada setiap hari Minggu dan hari raya, kita mulai dengan menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Sejak awal, anugerah ilahi berupa kehidupan dilengkapi dan disempurnakan oleh kehidupan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Misa Pro Custodia Creationis dimulai dengan antifon pembuka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bacaan Injil kemudian berbicara tentang bunga bakung di padang dan burung-burung di udara, atau tentang Yesus yang menenangkan badai di laut. Dengan misa ini, gereja menyediakan dukungan liturgis, spiritual, dan komunitas untuk perawatan yang harus kita berikan terhadap alam rumah kita bersama.
Pelayanan ini merupakan tindakan iman, harapan, dan kasih yang besar. Misa ini merupakan sumber sukacita, membaharui rasa syukur kita, menguatkan iman kita, dan mengajak kita untuk merespon dengan kasih dan kepedulian, dengan perasaan yang semakin besar akan keajaiban, rasa hormat dan tanggung jawab. Ia memanggil kita untuk menjadi pengelola yang setia atas apa yang telah dipercayakan Allah kepada kita, baik dalam pilihan hidup sehari-hari, kebijakan publik, doa, ibadah, maupun cara kita hidup di dunia ini. Berikut ringkasan presentasi dari Monsignor Vittorio Francesco Viola OFM. Dengan ensiklik Laudato Si 24 Mei 2015, Paus Fransiskus telah menarik perhatian semua orang, baik yang beriman maupun tidak, terhadap pentingnya merawat rumah bersama. Suatu tema yang diangkat kembali dalam seruan apostolik kepada semua orang yang berkehendak baik, Laudate Deum, pada tanggal 4 Oktober 2023 mengenai krisis iklim. Ciptaan dalam liturgi. Liturgi yang mengaktualkan misteri Paskah merayakan dalam setiap saat tahun liturgi misteri ciptaan yang telah ditebus, diperbarui, dan akhirnya disempurnakan dalam Paskah Tuhan. Secara khusus dalam peringatan tahunan Paskah, setiap hari Minggu, dan setiap perayaan Ekaristi, misalnya dalam persembahan, dalam doa permohonan atau rogationes, dalam 4 waktu puasa dan doa quatuor tempora, serta dalam setiap sakramen. Liturgi merenungkan tindakan penciptaan Allah dalam terang sejarah keselamatan. Kekayaan yang sudah dimiliki liturgi dalam hal misteri penciptaan kini diperluas dengan ditambahkannya Misa Pro Custodia Creationis, Misa untuk pemeliharaan ciptaan, yang dengan persetujuan Paus Fransiskus dimasukkan ke dalam Missale Romanum, Editio Typica Tertia tahun 2008, dalam bagian Mise et Orationes pro Varis Necessitatibus vel ad diversa, bagian kedua, Pro Circumstantis Publicis. Penggunaannya diatur oleh bab 7 dari Institutio Generalis Missalis Romani dan rubrik-rubrik khususnya. Bisa dilihat di dalam Missale Romanum halaman 1074. Rumusan misa untuk pemeliharaan ciptaan. Judul rumusan baru ini mengacu pada hermeneutika biblis yang benar, sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus. Dalam Laudato Si nomor 67 tertulis, sementara mengolah berarti membajak atau mengerjakan tanah, memelihara berarti melindungi, merawat, menjaga, melestarikan, mengawasi. Ini menyiratkan suatu relasi timbal balik yang bertanggung jawab antara manusia dan alam. Ayat 2 dari Mazmur 18 yang digunakan sebagai antifon pembuka, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, membuka perayaan dengan mengungkapkan kekaguman atas bagaimana ciptaan mencerminkan kemuliaan Allah. Tanpa kekaguman ini, tulis Paus Fransiskus, sikap kita akan seperti penguasa, konsumen, atau sekedar eksploitator sumber daya alam. Doa kolekta atau pembuka merangkum secara teologis penciptaan yang diinspirasikan dari kitab suci. Kristus adalah yang sulung dari segala ciptaan, Bapa yang telah memanggil segala sesuatu ke dalam keberadaan, manusia dipanggil untuk menjaga karyanya. Doa atas persembahan menggemakan dan memperluas kata-kata persembahan roti dan anggur, mengekspresikan gagasan teologis bahwa seluruh sejarah keselamatan yang berpijak dan bermula dari ciptaan berpuncak pada Paskah Tuhan. Liturgi menghadirkan misteri Paskah secara sakramental, mengaktualkannya dan mengungkapkan daya kuasanya. Dalam kesinambungan dengan logika inkarnasi, hal-hal ciptaan Allah yang diolah manusia, seperti roti, anggur, minyak, air, dan seterusnya, mencapai kepenuhan maknanya dalam tindakan perayaan.
Martabat ini menuntut pandangan kontemplatif terhadap segala sesuatu yang diciptakan, yang pada akhirnya mengubah relasi kita terhadap ciptaan. Ayat 3 dari Mazmur 97 yang digunakan sebagai antifon komuni. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita, menyertai umat yang menyambut perjamuan Ekaristi dalam suatu kontemplasi atas karya keselamatan yang menyatukan manusia dengan semua makhluk ciptaan. Dalam doa sesudah komuni, kita mohon buah-buah dari misteri yang dirayakan. Doa ini terinspirasi dari Laudato Si nomor 66, di mana Paus Fransiskus mengingatkan bahwa ada 3 relasi mendasar yang saling berkaitan erat. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan relasi dengan bumi. Menurut kitab suci, ketiga relasi vital ini telah rusak. Bukan hanya di luar diri kita, tetapi juga di dalam. Kerusakan ini adalah dosa. Persekutuan dengan Allah, sesama, dan bumi dipelihara oleh Ekaristi sebagai sakramen kesatuan. Dan dari situ diarahkan kepada kepenuhannya yang terakhir. Kesatuan sempurna, dalam mana segala sesuatu menjadi baru. Harmoni dengan semua makhluk, sebagaimana dicontohkan dan dialami oleh Fransiskus Assisi, hanya bisa lahir dari suatu pengalaman rekonsiliasi yang memungkinkan persekutuan dengan Allah dan sesama. Bacaan-bacaan kitab suci yang dipilih untuk Misa Pro Custodia Creationis menawarkan beragam bahan permenungan. Kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk mengenali keindahan Sang Pencipta dalam keindahan ciptaan. Bacaan ini disusul oleh Mazmur Tanggapan yang menyatukan umat dalam pujian ciptaan terhadap kemuliaan Allah. Himne dalam surat Rasul Paulus kepada umat Kolose menyajikan tafsir kristologis atas penciptaan. Mazmur tanggapannya adalah kidung berkat atas karya penciptaan Allah. Ada 2 perikop Injil yang diusulkan. Dari Matius bab 6 ayat 24-34, lihatlah burung-burung di langit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu yang kedua, Matius bab 8 ayat 23-27. Ia bangun menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Kedua perikop ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang untuk mempraktekkan hermeneutika kitab suci yang benar. Tanpa pendekatan ini, seperti yang ditegaskan di dalam Laudato Si nomor 67, bisa terjadi kesimpulan yang tidak selaras dengan wahyu ilahi. Seperti misalnya sikap yang disebut Paus sebagai antroposentrisme yang menyimpang. Sebagai kesimpulan, Misa Pro Custodia Creationis mengadopsi beberapa pokok pemikiran utama Laudato Si dan mengungkapkannya dalam bentuk doa dalam kerangka teologi yang ditegaskan kembali oleh ensiklik tersebut. Teks-teks Ekaristi dalam rumusan ini menjadi penangkal yang baik terhadap cara membaca Laudato Si secara dangkal yang berisiko mereduksi kedalaman pesannya menjadi ekologi yang superficial atau semu, jauh dari ekologi integral yang secara luas dijabarkan dan dijustifikasi dalam teks tersebut.